Oke, shalom saudara. Shalom buat jemaat yang online juga. Biar pagi hari ini kita mau sama-sama cari hadirat Tuhan. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau cari wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Yang mau mengagumi kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Yesus. Yang mau mengagungkan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Yang mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Bahwa Kau tetap Allah kami yang setia Tuhan. Kau tetap Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kau tetap Allah kami yang luar biasa baik Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, kami mau mengandalkan Kau Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan pribadi-Mu saja Yesus. Oh Yesus, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dan dari awal kita pujikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Biar lagu ini bukan sekedar lagu Tuhan, biar ini mau jadi doa setiap kami Tuhan. Biar kami menyatakan bahwa hanya Kau Tuhan Allah di hidup kami Tuhan. Sebab tiada yang lain yang seperti Kau Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, dalam setiap badai dalam hidup kami, Kau mau tetap Tuhan. Kau mau tetap menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah kami Tuhan. Kau tetap Allah kami yang dahsyat Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Tiada yang lain,
Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus. Biar Kau yang melawat setiap kami Tuhan, Kau yang melawat setiap kami siang hari ini Tuhan, baik kami yang di online maupun yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan Kau yang melawat setiap kami Tuhan, sekali lagi Tuhan, untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, ya Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau nyatakan lebih lagi, mau sembah Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi dengan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah, layak dipuji Tuhan. Dan kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mari saya puji Tuhan semua katakan amin. Siap puji Tuhan semua katakan amin. Mari diberikan
salam kanan kiri mengatakan Tuhan Yesusku luar biasa. Saudara kita berdiri saudara. Sebab tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Turun pada siang hari ini, katakan haleluya, haleluya. Dan kita mau rasakan kuasa Allah turun lebih lagi siang hari ini. Rasakan kuasa Allah turunlah.
kita mau tetap memuji Tuhan saudara ya. Ada amin? Amin. Biar kita mau memuji Tuhan, dan langit dan bumi memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dari awal kita mau pujikan pujian ini. Mari sama-sama saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biar langit dan bumi dan kita sekalian yang memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ya, silakan duduk saudara. Oke, sambil kita memujikan satu lagi pujian, kita sama-sama agak merubah sedikit ya saudara, kebiasaan kita. Kita akan berikan persembahan ya di awal sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan, sembari kita memuji nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita pujikan Allah sanggup. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang
Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi, saudara. Kita mau pujikan pujian ini dengan senang hati kita. Kita mau nyatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi hidup kita. Amin. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan buat nama Tuhan sekali lagi. Kita duduk, mari kita duduk. Biar siang hari ini kita mau sama-sama siapkan hati. Kita mau dengar firman Tuhan. Biar siang hari ini kamu duduk diam, Tuhan mendengar apa yang jadi isi hati Bapa kami, apa yang jadi kerinduan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Biar siang hari ini Kau nyatakan lebih lagi, Tuhan. Kau nyatakan hadirat-Mu lebih lagi di atas tempat ini, Tuhan. Atas setiap hidup kami, dalam setiap hati kami, Tuhan. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku.
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Oh, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Biar Kau yang nyatakan kuasa-Mu lebih lagi atas hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mau mensyukurinya Tuhan. Kami gak tahu Tuhan dengan apa kami harus membalas semua ini Tuhan. Semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain daripada menyembah-Mu Tuhan. Selain daripada mempersembahkan hidup kami Tuhan. Dan berdoa Tuhan biar siang hari ini Tuhan Kau nyatakan firman-Mu lebih lagi dan bersiap kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu dapat tertanam Tuhan. Bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang siap mendengar firman Tuhan semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Diberkati melalui pujian penyembahan ya Bapak Ibu ya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sungguh kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saya tidak ada tempat ini, tidak diberikan kesempatan, kepercayaan untuk sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu. Bersyukur juga kepada Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan bagi saya ya. Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita dulu sekolah, kita pernah belajar bahwa kita ini manusia. Ya, kita ini manusia. Kita ini makhluk sosial. Pasti bersosialisasi dengan orang lainnya. Ya. Di rumah, di kantor, entah itu di kos-kosan, di sekolah, ataupun di mana, pasti kita punya teman. Pasti ada tetangga. Ya. Pasti ada rekan kerja. Siapa yang enggak punya? Semuanya pasti punya. Pasti ada yang baik, baik banget. Ada yang sedikit baik, ada yang cuek, ada yang kalau katanya orang Surabaya itu bencekno. Ya. Semuanya ada, pasti ada. Nah, 1-2 bulan terakhir ini kita dengar ya, kita mungkin pernah dengar, pernah baca, pernah melihat berita ya, terjadi di Sidoarjo. Ya. Ada rumah berdempetan begini ya. Ada emak-emak kita sebut namanya saja M gitu ya. Si emak-emak ini ternyata bertetangga dengan adiknya. Jadi ini rumahnya si emak M, ini rumahnya adiknya. Nah, suatu saat adiknya ini menjual rumah. Nah, ternyata si emak M ini kepingin rumah adiknya. Masalahnya si emak ini nggak punya duit. Akhirnya dibelilah sama si ibu W, katakan gitu ya. Nah, karena si emak M ini suka memberi dalam tanda kutip ya. Jadi tiap hari, sehari itu 3 kali, emak M ini ngasih sesuatu ke depan pintu rumah Ibu W. Tahu apa yang dikasih? Bapak Ibu mungkin pernah tahu? Dikasih air. Air kotoran. Ya, air kotoran. Kotoran besar, kotoran kecil, kotoran air, semuanya dikasihkan. Baik ya, luar biasa. 3 hari sekali. 3 kali sehari kayak minum obat Bapak Ibu. Di pintu utama, bayangin di pintu utama tempat keluarga ini keluar masuk. Ya, dan itu berlangsung sejak tahun kapan? Tahu? 2017. Sejak 2017, bayangin. Ketika itu terjadi beberapa kali tahun 2017, si emak M ini sudah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kembali perbuatannya. Tetapi tetap dilakukan dengan harapan si ibu ini akan pindah, akan menjual rumahnya dengan harga murah ke si emak ini tadi. Ternyata enggak, dibiarin. Sejak 2017 sampai awal 2023 kemarin tetap dibiarin. Lah kalau mau keluar masuk rumah bagaimana? Lewat pintu dapur. Pintu rumah utama itu dibersihkan kalau si ibu ini mau mengeluarkan sepeda motornya. Ya, dipasang CCTV, tetap gak mempan. Ya, dikasih tahu rumahnya dilempari batu. Ya, bayangin kalau punya tetangga seperti ini ya, bikin pusing. Akhirnya dilaporkan ke polisi lagi. Masuk ke pengadilan, dipenjara 3 bulan. Pindahlah si emak ini tidak langsung pulang setelah keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara masih dituntut lagi
kasus perdata 1 miliar. Ya, enggak selesai-selesai ini urusannya. Gimana kalau kita misalnya ada di posisi Ibu W? Ya, pasti kita sudah gregetan, ngamuk. Mungkin sudah dari dulu-dulu, mungkin kita pindah. Atau kita gugat dari dulu-dulu. Atau kita bersyukur, wah enak ternyata tetanggaku baik-baik. Ya, enggak punya tetangga yang keterlaluan seperti itu. Nah, itu kita bertetangga. Ya. Terus bagaimana dalam kehidupan kita? Kalau kita dalam kehidupan kita, kita berada dalam posisi yang tidak menyenangkan. Dan itu kita alami setiap hari. Atau kita berada pada masalah yang sama, masalah yang terulang. Seolah enggak berhenti-berhenti. Ya. Apakah itu pernah terjadi dalam kehidupan kita? Ya, ternyata memang ada kalanya dalam suatu waktu di hidup kita, Tuhan menempatkan sesuatu, menempatkan tetangga-tetangga, menempatkan hal-hal, masalah-masalah dengan maksud yang baik buat kita. Kita coba buka dalam Hakim-Hakim 3, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca. Mulai ayat pertama, saya baca dulu perikopnya. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Ayat pertama, 2, 3. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ya. Jadi dalam Hakim-Hakim 3 ini dikatakan Tuhan menempatkan orang-orang Amori, orang-orang Het di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan maksud apa? Dengan maksud mencobai. Dalam terjemahan lain dikatakan dengan maksud menguji. Mungkin dalam suatu waktu kehidupan kita ada masalah atau ada sesuatu yang Tuhan sengaja tempatkan. Ini bukan masalah yang sengaja kita cari oleh karena ketidaktaatan kita atau oleh karena kebodohan kita. Sudah dilarang, enggak boleh, tapi tetap kita lakukan. Akhirnya kita sendiri yang terjerat dalam masalah. Tapi ini adalah seolah-olah Tuhan menempatkan dengan sengaja. Entah itu sesuatu, entah itu seseorang, entah itu kejadian. Dengan maksud untuk mencobai kita. Tujuannya apa? Yang pertama dikatakan untuk melatih atau untuk mengajar bangsa Israel itu yang belum pernah berperang supaya mereka cakap berperang. Ya, ini bangsa Israel, bangsa-bangsa asing ditempatkan di tengah-tengahnya. Berarti bangsa Israel ini mereka bertahan atau berperang, mereka berperang untuk mempertahankan wilayahnya. Terjadi peperangan di dalam wilayah Israel. Artinya dalam peperangan, cakap berperang melawan apa? Yang pertama yang pasti adalah kita berperang dalam hal kita melawan keinginan daging kita. Karena peperangan ini terjadi di dalam bangsa Israel. Bukan bangsa Israel keluar menaklukkan, tetapi bangsa Israel bertahan.
Kadang Tuhan tempatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin kita berperang melawan keinginan daging kita yang Tuhan tidak suka. Mungkin Bapak Ibu Saudara ditempatkan di suatu tempat, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, di kuliah, di tempat kos, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Tuhan ingin melatih kita berperang, mengalahkan kebencian kita. Tuhan ingin melatih kita berperang, melawan ketidaksabaran kita. Sehingga Tuhan datangkan orang-orang yang menjengkelkan. Sehingga orang datangkan orang-orang yang menyusahkan kita. Dengan harapan apa? Supaya kita cakap berperang melawan diri kita. Sehingga kita ketika menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, kita masih berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapa di sini yang gak jengkel sama bosnya? Angkat tangan. Nah, kelihatan kan saya gak boleh angkat tangan, nanti ketahuan bos saya kan gak enak ya. Siapa yang gak suka sama bosnya? Bosnya jengkel sekali. Nggak ada bos yang menyenangkan itu jarang Bapak Ibu. Jarang sekali. Ya. Banyak kan menjengkelkan. Sudah seperti ini, sudah 110, 200% masih minta 500% lagi Ustaz. Tapi bukan itu tidak ada maksud apa-apa. Bukan tidak ada maksud. Tuhan tempatkan kita di pekerjaan A. Tuhan tempatkan kita di lingkungan B. Itu ada maksud supaya kita bisa melatih diri kita untuk lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Ya. Jangankan bos, kadang teman kantor aja juga ada yang menjengkelkan. Benar enggak? Tetangga aja ada yang menjengkelkan, teman aja ada yang menjengkelkan. Ya. Ketika pinjam uang, bagus, aku perlu uang, nangis. Begitu ditagih, keluar pedangnya, goloknya, kalah yang nagih. Jurus menghilang, ya. Tiba-tiba menghilang. Ya. Kita dilatih oleh Tuhan, ditempatkan di posisi tertentu, di tempat tertentu itu supaya baik untuk kita. Kadang nggak enak, siapa yang senang sama orang yang menjengkelkan? Nggak ada. Tapi Tuhan ingin kita, ayo kita sama-sama belajar. Yesus sendiri pun ditaruh di tengah-tengah bangsa Yahudi yang membenci Yesus. Tapi apakah Yesus membalas mereka dengan kejahatan? Tidak. Yesus tetap membalas dengan kasih, dengan mujizat. Orang-orang yang disembuhkan itu pasti juga ada yang berteriak, salibkan dia. Tapi Yesus tidak marah. Yesus malah mengampuni, maafkan mereka, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berperang pun juga dalam masalah kehidupan kita. Kalau tadi bertahan terhadap kehidupan kita di dalam ini, supaya kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, kita juga berperang melawan masalah. Masalahnya kok sama, masalahnya kok melawan orang Kanaan, orang Amori lagi, orang Het lagi, berperang melawan keuangan, kesehatan. Ya, kok sama seperti itu. Yang ini selesai masalah ini. Masalah yang mirip-mirip kok sama. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita melatih supaya kita lebih profesional lagi, lebih expert, lebih mahir lagi kalau ada masalah yang sama. Jadi kalau ada masalah yang diulang, berarti Tuhan tahu kalau kita masih perlu remedi. Ya. Kalau anak sekolah, kalau nilainya masih di bawah KKM ya, harus remedi kan? Nah, Tuhan juga punya KKM-nya sendiri bagi masing-masing kita. Jadi kalau kita mungkin belum mencapai tarafnya Tuhan, pasti diremedi. Jadi Tuhan itu luar biasa baik, Bapak. Kalau kita ditempatkan di suatu tempat atau di suatu masalah tertentu, itu ada maksud Tuhan, melatih kita supaya lebih kuat lagi, supaya kita lebih mahir lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu untuk melatih kita supaya lebih mahir lagi. Yang kedua dikatakan,
untuk mengetahui apakah bangsa Israel itu masih menuruti firman yang Tuhan berikan sejak masa nenek moyang mereka. Jadi bangsa-bangsa asing ini ditempatkan di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan ingin tahu apakah bangsa itu masih menuruti firman Tuhan atau tidak. Yang kedua, jika itu masalah ada dalam kehidupan kita, atau kita ditempatkan dalam situasi keadaan tertentu, Tuhan ingin tahu di tengah-tengah masalah seperti itu, di tengah-tengah keterjepitan kita, apakah kita masih menuruti firman Tuhan atau tidak. Loh, Stephen, Tuhan kan maha tahu. Terus buat apa menguji kita? Tuhan maha tahu. Ya, Tuhan maha tahu. Tapi kita tidak. Kita tidak maha tahu. Kita tidak tahu seberapa kekuatan kita. Kita tidak tahu seberapa mahir kita. Karena itu Tuhan kadang berikan itu, masalah itu, posisi itu dalam kehidupan kita supaya kita tahu, oh batas kemampuan saya seperti ini, saya masih kurang di bidang ini, saya masih harus perlu lagi meningkatkan. Dan Tuhan beri kesempatan itu bagi kita, supaya kita bisa lebih mahir lagi. Dan supaya kita tahu ketika masalah itu datang, masalah yang sama atau masalah yang berbeda, apakah kita masih mau tetap mengiring Tuhan? Apakah kita masih mau menuruti firman Tuhan? Atau kita tinggalkan semuanya hanya demi supaya kita bisa sementara lewat dari masalah kita? Ya. Apakah kita mau menuruti firman, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, beribadah, atau kita tinggalkan Tuhan, sudah tipu orang aja, lari, pergi, sudah beres, sudah jangan bertanggung jawab, lempar kesalahan sama orang lain, sudah tinggalkan saja semuanya. Ya, tinggalkan semuanya itu. Tuhan ingin tahu, supaya Anda, kita semua tahu. Ketika masalah datang, apakah kita masih tetap menuruti firman Tuhan atau tidak? Ya. Contoh yang nyata dalam Hakim-Hakim adalah Gideon. Saya ambil salah satu contoh, banyak contoh. Gideon. Ya. Kebetulan dia di Hakim-Hakim juga. Gideon. Bapak Ibu bisa baca di Hakim-Hakim 6 kalau nggak salah. Hakim-Hakim 6. Gideon ini hidupnya istilahnya baik-baik saja. Nggak ada masalah, meskipun dia harus sembunyi untuk menggiling gandum. Dia sembunyi dari orang Midian. Ya, si Gideon ini. Nah, ketika dia didatangi oleh malaikat Tuhan, kamu akan menjadi hakim, kamu akan menjadi seorang hakim, kamu akan memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Itu suatu berkat atau suatu masalah sebetulnya? Ayo. Saya aja yang ngomong, suara saya serak. Itu suatu berkat atau suatu masalah kira-kira? Masalah ya. Loh, kamu mau dipakai Tuhan loh. Kamu mau jadi pahlawan loh. Masalah atau berkat? Masalah ya. Masalah ternyata. Ya, karena apa? Karena di dalam Hakim-Hakim dikatakan bangsa Midian itu banyaknya seperti belalang. Banyak yang seperti belalang, hingga bangsa Israel dibuat melarat, ya, bukan miskin lagi, melarat. Nah, si Gideon ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Kumpulkan orang-orangmu, tengah-tengah suku bangsamu. Dikumpulkan berapa Bapak Ibu? 32.000. Banyak enggak? Oh lumayan. Banyak itu 32.000. Tapi kalau dibandingkan dengan bangsa Midian, tidak ada apa-apanya. Kecil sekali. Kecil sekali. Tuhan ngomong, Gideon 32.000 ini ngomong sama mereka, siapa yang takut suruh pulang. Ternyata banyak yang takut. Yang takut berapa? 22.000. Pulang. Enakan di rumah daripada perang, ya kan? Tinggal 10.000. 10.000 lagi Tuhan katakan tes terakhir. Minum di sungai itu. Minum. Yang minum pakai tangan suruh tinggal. Tidak pakai tangan.
Tinggal berapa? 300 orang. 300 orang ketika Gideon melihat ke bawah. Ribuan orang Midian ada di situ berkemah. Tuhan katakan, kalau kamu takut, kamu turun. Dekat ke kemah orang Midian. Dengarkan. Didengarkan di situ, Gideon mendengarkan orang Midian berkata, ya, kemarin aku bermimpi bahwa Gideon akan menghancurkan kita. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bicara di hakim-hakim. Gideon akan menghancurkan kita. Gideon pun semangatnya bangkit kembali. Jadi percaya, kita tahu ujungnya hanya dengan 300 orang. Bukan hanya dengan, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang berperang mengalahkan orang Midian. 300 orang ini akhirnya menang. Ya, makanya ada film yang 300 atau orang Sparta, mungkin terinspirasi dari kisah Gideon ini ya. Nah, bahkan Gideon dengan 300 orangnya ini, meskipun dalam keadaan lelah, mengejar sampai habis raja-rajanya. Gideon yang waktu itu ketika dia merubuhkan patung-patung Baal, orang-orang kampungnya marah. Siapa yang merubuhkan? Siapa yang merusak patung Baal? Gideon tidak keluar, Gideon di dalam rumah. Yang keluar siapa? Bapaknya, Yoas. Ya, dibelani sama bapaknya. Tapi kita lihat, Gideon berubah ketika orang-orang Efraim datang. Kenapa kamu kok nggak mengajak kami untuk berperang bersama-sama kamu? Gideon menasihati mereka. Ya, ada kalanya dalam kehidupan kita ketika kita dalam posisi yang sangat terdesak, Tuhan ingin kita tenang. Tuhan ingin kita tenang, malah datang ke tempat yang berbahaya. Kita hadapi dengan tenang, dengan mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Gideon ini datang ke tempat musuh, mendengarkan sendiri firman Tuhan yang Tuhan sampaikan ke musuhnya. Oh, bayangkan. Kalau Tuhan ngomong ke sana, loh sana itu bos saya masih marah-marah Tuhan. Bos saya lagi gak enak. Saya lagi kena monitor, kena di bawah pengawasan yang ketat. Ke sana Tuhan bilang, ya kita harus ke sana. Karena kadang Tuhan, atau bahkan sering Tuhan itu memberikan firman, memberikan pernyataannya, bukan hanya di mimbar, tapi lewat orang-orang di sekitar kita. Lewat musuh pun Tuhan bisa berikan janjinya, pernyataannya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Ya, kita harus benar-benar dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan kita lihat apa di situ? Ya, modal tempayan yang ada obornya. Dilempar. Menang Bapak. 300. Ya ini memang Tuhan yang memberikan kemenangan. Tapi menang, si Gideon ini menang. Karena dia mendengarkan Tuhan. Karena dia taat sama Tuhan. Awalnya dia ragu. Tuhan kalau ini ya ini nanti tolong dibuat basah. Yang ini kering, yang ini buat kering, yang ini basah. Tahu ya Bapak Ibu ya, dia minta minta tanda dari Tuhan. Ragu dia, seorang yang sangat ragu. Seorang yang sangat, saya boleh katakan agak pengecut. Tapi Tuhan ubahkan dia jadi seorang pemimpin. Kenapa saya bilang dia agak pengecut? Lah buktinya ngadepi orang kampungnya sendiri, dia tidak berani keluar. Yang ngadepin papanya si Yoas. Tapi Tuhan ubahkan. Selama kita mau menuruti firman Tuhan. Tuhan mau membuat kita menjadi mahir. Mahir dalam hal kepemimpinan kita. Dalam hal kita kesabaran kita. Menguasai kesabaran kita. Dalam hal kita menghadapi orang-orang yang menjengkelkan. Dan ketika masalah itu terjadi, supaya kita tetap berada di dalam firman Tuhan. Musa, siapa yang gak kenal Musa? Musa dikatakan orang yang paling
paling apa? Sabar. Iya, sabar ya. Sabar sedunia. Sabar yang ada di muka bumi. Ya apa enggak sabar Bapak Ibu? Tiap hari itu ada orang datang mengeluh satu. Iya itu kalau 10 itu ratusan ribuan yang datang. Sampai mertuanya ngomong, kamu capek sendiri kalau kayak gini. Pernah siapa sih yang pernah disambati orang? Rasanya gimana? Enak enggak? Enggak enak. Rasanya apa? Energi kita ini habis tersedot. Padahal cuma mendengarkan. Tersedot habis. Capek rasanya. Musa itu mendengarkan itu tiap hari. Ratusan ribuan. Apakah dia tiba-tiba menjadi orang yang paling lemah lembut di muka bumi? Enggak. Ada proses. Ya, ada proses. Daud ketika dia menjadi raja. Apakah dia tiba-tiba menjadi raja? Enggak, prosesnya apa? Prosesnya dia melalui mengembalakan kambing domba ayahnya yang dikatakan hanya beberapa saja. Apakah dia tiba-tiba bisa mengalahkan Goliat? Enggak, prosesnya dia lalui dengan mengalahkan singa dan beruang dulu. Ada proses dulu dalam kehidupan kita sebelum Tuhan menaikkan kita lebih tinggi. Kita harus mau diproses dulu sebelum kita mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi daripada Tuhan. Karena apa? Ketika kita diproses, Tuhan pengen lihat, masih nurut enggak? Ketika kita diproses, kita ini sudah jadi orang yang mahir atau enggak? Kita ini sudah orang yang bisa menguasai diri kita sendiri atau tidak? Kalau itu sudah Tuhan lihat ada dalam kehidupan kita, ya, percepatan itu terjadi. Lompatan-lompatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Daud, Gideon, siapa? Coba kita ngomong siapa lagi? Yusuf. Yusuf menjadi raja, itu prosesnya 17 tahun, 13 tahun. Menjadi seorang perdana menteri. Dimulai dari penjara, dan penjara. Dimulai dari budak, menjadi seorang narapidana sebelum menjadi seorang perdana menteri. Kita nggak tahu apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita ketika kita ada dalam posisi tertentu. Ya, saya nggak janjian sama WL sama Fani tadi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Tuhan kadang ingin taruh ujian dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin melihat kita timbul menjadi seperti emas yang murni. Ya, saya sebetulnya kalau Allah ujilah aku Tuhan ini agak-agak ndredeg ya saudara. Nah, Tuhan kerungu ditenani ya apa Tuhan. Ya, lagunya bagus. Cuma kalau pas ya. Tapi memang itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan ingin kita ini semuanya pada naik. Amin. Tuhan ingin semua kita ini jadi sesuatu yang lebih lagi. Tapi kita harus dikatakan kalau orang-orang berkata, kita harus pikul salib kita hari demi hari. Ya, Bapak Ibu, kita akan baca di dalam ayat yang terakhir. Ya, satu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 18 ayat 31. 2, 3. Adapun Allah, janji Tuhan adalah Dia menjadi perisai. Sekali lagi ya Bapak Ibu, 2, 3. Adapun Allah, amin. Amin. Jalannya sempurna. Meskipun kita enggak mengerti kita dalam posisi jalan yang mana. Atau posisi jalan kita seolah-olah melingkar, muter, enggak karuan. Tapi dikatakan janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Orang yang berlindung pada Tuhan adalah orang yang selalu menuruti firman Tuhan. Bagi orang yang menuruti firman Tuhan dikatakan dalam ayat ini dikatakan dia menjadi perisai. Dia akan menjadi penolong kita. Jalannya sempurna.
Sempurna bagi siapa? Bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semua, bagi anak-anak kita, jalannya sempurna. Dan janji Tuhan adalah murni. Luar biasa. Itu yang Tuhan janjikan. Meskipun kita nggak mengerti apa yang sedang kita alami. Oh, kenapa kok Tuhan seperti ini? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jangan lama-lama kalau bertanya kenapa kepada Tuhan. Lama-lamalah mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lama-lama bertanya-tanya sama Tuhan. Perbanyaklah ucapan syukur. Ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari pemain musik untuk maju ke depan. Yesus itu baik Bapak Ibu. Bahkan dalam masalah kita sekalipun Tuhan ingin supaya kita timbul seperti emas yang murni. Supaya kita lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal Tuhan yang Kau percayakan dalam hidup kami. Baik segala sesuatu yang baik yang kami bisa alami Tuhan. Maupun untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hidup kami, yang ada di sekitar kami, yang terjadi dalam kehidupan kami, yang kami tidak pernah tahu dari mana datangnya, tapi mengganggu kehidupan kami, menggelisahkan kami. Tapi hari ini kami dikuatkan lagi oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan Engkau yang mempedulikan hidup kami, Engkau yang mau membuat hidup kami lebih kuat, Engkau yang membuat hidup kami lebih hebat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mau tetap bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan. Hamba-Mu yang melayani Tuhan, balas berkati. Biarlah hikmat Tuhan penuh atas hidupnya, kekuatan kesehatan menjadi bagian hidupnya, menjadi saksi dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Tuhan biarlah firman Tuhan menjadi bagian milik kami. Kami dikuatkan, kami disergarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami pulang, kami mendapatkan berkat yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kesaksian. Biar Tuhan lewat kesaksian ini, biar kami dapat dikuatkan kembali Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, biar segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dari awal kita memujikan pujian ini. Mari sama-sama saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biar langit dan bumi dan kita sekalian yang memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja.
Rajaku, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya,